hari ini Tuhan memberikan kita satu kesempatan lagi setelah seminggu kita sudah lewati, dan hari ini adalah anugerah Tuhan bagi kita untuk bisa datang kembali memuji dan menikmati Dia. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya yang kudus, mari kita bersatu dulu sejenak. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kau berikan bagi setiap kami. Kau boleh datang ke rumah, Kau bisa pelanggaran kami Bapa. Layakan kami saat ini Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah, meninggikan, Kau bebaskan roh kami untuk sorak-sorai Bapa. Kami diusiakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
tinggal di dalam hidup kami. Anugerah terbesar bagi kami, Bapa. Engkau telah melayakkan kami, memanggil Engkau Bapa, dan menjadikan kami sebagai anak-anak. Kami bersyukur buat hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan. Dari awal hingga akhirnya, Kau Allah Roh Kudus yang berada di atas pujian dan penyembahan. Kau Allah Roh Kudus yang menguasai isi ruangan ini. Kau Allah Roh Kudus yang menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Oleh kuasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga rindu berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum sampai di tempat ini. Tolong keberadaan dan apa yang Kau tahu. Supaya menolong mereka dan mengantarkan langkah-langkah kaki mereka untuk boleh sampai ke tempat ini. Bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kuasa kasih kegelapan dan hujan intimidasi dalam bentuk apapun yang saat ini bersepakat kami ikat, kami latih dalam nama Yesus. Engkau-Nya dari ruangan ini hanya mengizinkan kuasa dari Roh Kudus memenuhi seluruh bait Allah ruangan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Siap kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Sayang kita semuanya bangkit berdiri. Kita lanjut menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau berkata, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadapku, aku percaya Tuhan ada yang bersertaku. Amin. Amin. Meskipun
selami setiap pekerjaan tanganmu dalam kehidupan kami. Jika kami hidup karena anugerah-Mu Bapa, jika kami boleh melewati hari lepas hari, hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami butuh tangan-Mu Tuhan. Haleluya.
Urapi kami saat ini. Penuhi kami. Akhirkan hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Saat ini roh Kudus, seluruh hidup kami dikuduskan, ditahirkan di dalam nama Yesus. Penuhi kami. Aliran-aliran baru, aliran-aliran Roh Kudus mengalir atas kehidupan kami. Amin. Mulai ujung rambut kami sampai ujung kuku tangan kaki kami ditahirkan, dikuduskan, disembuhkan. Saat ini Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Tumasyalah kuralapa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi orang yang percaya kepada Yesus. Elema sholapo parala tukana. Nema shole pepelete sosole marolo kata. Percayalah. Kuatkan, teguhkan iman. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan. Percayalah. Percayalah saat ini. Percaya. Percaya. Ena masyaallah karala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berkarya beracara Roh Kudus atas kehidupan kami. Sepenuhnya karya Roh Kudus terjadi saat ini. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu, sungguh kami rindu mendengar teguran Tuhan. Biar kami senantiasa pikiran kami, hati kami tunduk di bawah kuasa Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kuasai tempat ini, khususnya hati kami yang paling dalam Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengintimidasi kami ikat dan tidak berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih Tuhan. Shalom. Halo Pak. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Firman yang pasti menguatkan, pasti menegur. Itulah firman. Kalau enggak menegur berarti dia bukan firman. Kalau enggak menculik hati kita itu bukan firman. Firman itu karena dia hidup pasti dia mengelit hati kita. Karena kenapa? Roh yang ada di dalam kehidupan kita bersentuhan dengan firman yang ada yang diberitakan, maka dia menggelitik hati kita. Itu pasti terjadi. Amin. Baik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan
Seperti apa sih ciri-ciri orang yang penuh roh? Berbahasa roh, ya. Kepenuhan roh, ya. Beda kepenuhan roh dan berbahasa roh itu beda. Berbahasa roh itu mendapatkan bahasa roh. Kepenuhan roh itu berulang-ulang. Dimanapun, kapanpun kita berdoa, kalau kepenuhan roh terjadi, maka itu terjadi. Maka hari ini kita mau bercerita. Ciri-ciri orang yang dipenuhi roh seperti apa sih? Orang berkata, oh aku udah penuh roh, aku sudah berbahasa roh. Ya betul, itu penting. Karena kenapa? Bahasa roh adalah menguatkan iman percaya kita, menguatkan seluruh sendi-sendi iman percaya kita kepada Yesus. Jadi hari ini coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Ayat 10, apa katanya di sini? 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberitakan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan. Amin. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi roh. Jadi roh itu, Roh Kudus itu banyak fungsinya. Menafsirkan, ya. Berkata-kata, ya. Bernubuat, ya. Itulah arti daripada bahasa roh. Kalau sudah kita tahu arti fungsi daripada bahasa roh hari ini, maka seperti apa yang harus dalam kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan kita pola pikir, dan Tuhan tidak pernah menutup pikiran kita. Tuhan tidak pernah menutup mata kita. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan pola pikir yang seperti yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan mau pola pikir kita, kehidupan kita, roh kita? Seperti apa? Kalau Tuhan inginkan di dalam seluruhnya, maka seperti Roh Kudus tadi ini berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 ini, Roh Kudus mengatakan nubuat, Roh Kudus berkata-kata, Roh Kudus mengingatkan kita, baik orang, baik saudara kita, Roh Kudus mengingatkan. Karena Tuhan tidak pernah menutup pola pikir, perkataan, hikmat kepada orang yang percaya. Maka yang Tuhan inginkan seperti pikiran Tuhan atas kehidupan kita. Pikiran Tuhan atas kehidupan kita apa sih? Pemikiran Tuhan itu seperti apa? Cinta, kasih, damai, sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Tuhan datang ke bumi ini hanya untuk membawa damai sejahtera.
Itu intinya. Kedatangan Yesus ke bumi hanya membawa damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera di luar daripada nama Yesus Kristus. Ada damai di sana? Boleh ada. Tapi di dalam kekristenan khususnya, arti damai sejahtera, kasihilah musuh. Oke, kita balik. Yang ingin Tuhan mau adalah kita saling mencintai dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, taat pada Roh Kudus. Taat, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, satu, taat pada Roh. Arti taat kepada Roh tadi apa? Ini dia, ayat yang ke 10, 1 Korintus 12 ayat 10. Itulah fungsi Roh. Fungsi Roh Kudus itu apa? Yang ada di dalam kehidupan kita itu, ya ini artinya. Spesial daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, 1 Korintus 12 ayat 10. Berguna untuk apa Roh Kudus? Ada di sini. Kita sudah baca tadi. Yang kedua, hidup kudus. Hidup kudus arti dalam kehidupan kudus adalah Roh Kudus itu tidak ada tipu-tipu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang hidup di dalam kudus, orang yang hidupnya dihidupi oleh Roh Kudus, maka di sana hanya ada satu terang kasih Kristus. Tidak ada tipu-tipu di sana. Tidak ada manipulasi di sana. Kenapa banyak orang Kristen memanipulasi data-data daripada baik itu gereja, baik itu perusahaan? Apakah ada orang Kristen yang memanipulasi data untuk perusahaan? Ada. Takut bayar pajak? Apakah ada dimanipulasi data-data gereja? Ada. Supaya tidak dilihat jemaat duitnya. Ada. Makanya hari ini ciri-ciri orang yang penuh roh adalah satu tadi, taat pada Roh Kudus, dua, hidup dalam kekudusan. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam kekudusan? Tidak ada bohong-bohong, tidak ada tipu-tipu di sana. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tidak ada yang tidak ada yang tersembunyi di sana. Bagaimana di depan, ya begitu di belakang. Iya di depan, iya di belakang. Sepakat di belakang, sepakat di depan. Itulah hidup orang kudus. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengerti hari ini, hidup orang kudus adalah mempunyai karakter yang sungguh-sungguh mengatakannya adalah mengimplementasikan kehidupan yang kudus itu kepada orang lain. Inilah karakter orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau belum, ini berarti Roh Kudus itu tidak berfungsi di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar di sini. Kenapa hari ini yang berbicara? Karena Roh Kudus ingin kita seperti
seperti yang di atas tadi, seperti pemikiran Kristus. Apa yang dipikirkan Kristus di dalam kehidupan kita, itu yang kita pikirkan. Apa yang dipikirkan Kristus, itu juga yang kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjunjung tinggi firman Tuhan. Kenapa? Kenapa harus dijunjung tinggi firman Tuhan? Kita ingat bagaimana Musa saking bencinya dia kepada dosa bangsa Israel, dipecahkannya 2 lobah. Karena kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan, dia tidak merasakan lagi itu adalah tulisan tangan Tuhan. Saking bencinya dia kepada dosa. Artinya hari ini, bagaimanapun kondisi keadaan, bagaimanapun iman percaya kita kepada Tuhan, kalau kita membaca firman, ada damai sejahtera di sana. Yakin? Oh, gue galau ini, gak bisa baca firman. Galau itu datangnya dari mana? Galau pasti datangnya dari tetangga sebelah. Tidak ada galau di dalam Yesus. Karena hanya di dalam Yesus, Yesus mendatangkan damai sejahtera atas kehidupan orang yang percaya. Maka saya pasti katakan, saya percaya dengan sungguh-sungguh tidak ada Yesus ciptakan kegalauan, tidak ada. Orang yang galau berarti tidak penuh dengan Roh Kudus. Orang yang khawatir berarti tidak penuh dengan Roh Kudus. Berarti tidak kekudusannya masih bisa diuji. Yang ketiga tadi, menjunjung tinggi firman Tuhan. Kenapa harus menjunjung tinggi firman Tuhan? Karena di dalam pembacaan firman-lah terjadi mukjizat. Karena dari pembacaan firman-lah ada sesuatu yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Maka dari itu mulai hari ini, tingkatkan menjunjung tinggi firman Tuhan. Harus ditingkatkan hari lepas hari. Kenapa? Kalau kita tidak meningkatkan, berarti level kita tetap aja di situ. Tadinya tangga pertama. Kalau kita tidak mau meningkatkan level kita, maka kita akan tetap di tangga pertama. Siapa yang meningkatkan level kita? Kita sendiri, dan diperkuat oleh Roh Kudus. Tidak bisa Tuhan, aku angkat kau yang gak bisa. Yang membangun iman kita, yang membangun kekuatan iman kita adalah dari perbuatan kita, dari kedekatan kita kepada Tuhan. Dan Roh Kudus Tuhan berikan untuk menolong kita. Itulah roh tadi. Maka hari ini tingkatkan membaca, merenungkan firman Tuhan. Masalah, pasti masalah. Bukan asal membaca saja, renungkan. Daud berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bukan membaca saja, tapi merenungkan. Jikalau membaca saja perlu. Tapi Daud berkata, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berarti begitu sesudah kita baca, masukkan itu ke dalam pikiran kita dan taruhkan itu ke dalam hati kita. Itulah merenungkan.
merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jatuhlah firman itu menjadi rema. Amin. Tadi menjunjung firman Tuhan. 4, memberitakan firman. Kita baca di dalam Yohanes, coba baca Tin, Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ya. akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Amin. Tetapi apabila ia datang, siapa yang datang? Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Didengarnya ini tadi siapa? Tuh. Yang didengar Roh Kudus, apa yang dilakukan Tuhan. Berarti di sini apa yang kita dengar kita harus lakukan. Bagaimana Roh Kudus mendengar Tuhan? Itulah ciri-ciri orang yang penuh roh. Mendengarkan Roh Kudus. Berinteraksi dengan Roh Kudus. Seperti apa berinteraksi dengan Roh Kudus? Berbahasa roh. Penting bahasa roh. Penting bagi orang yang penuh roh. Maka hari ini berinteraksilah dengan roh. Supaya apa? Kehidupan kita hari lepas hari naik sampai kita inna ilahi. Harus berinteraksi dengan roh. Hidup kita sudah Tuhan tetapkan harus berinteraksi dengan roh. Bagaimana murid-murid? Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi murid-murid, maka hari ini murid-murid yang sudah lama itu tidak ada di bumi, maka murid-murid yang zaman sekarang ini adalah kita. Kita ini murid-murid Tuhan yang menggantikan rasul-rasul yang sudah memberitakan firman pada zamannya. Tadi kita sudah memberitakan firman. Melalui apa? Melalui berkata-kata. Maka Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, pergi. Murid-murid berkata, apa yang harus kami katakan Tuhan? Tidak usah kau pikirkan apa, nanti aku yang berbicara kepada. Jadi kalau kita mau memberitakan firman, sebenarnya firman itu sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama saya sudah ingatkan, Tuhan tidak pernah menutup pikiran kita. Hikmat Tuhan sudah berikan, pengertian Tuhan sudah berikan. Makanya jikalau kita banyak membaca firman, kalau kita mau merenungkan firman Tuhan, maka tidak akan sulit untuk berkata-kata kepada orang tentang firman Tuhan.
Kenapa orang bertanya, berdoa ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak pernah baca firman. Ya wajar. Kenapa orang malas? Karena tidak pernah baca firman, tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan atas kehidupannya. Makanya dia malas. Malas upahnya apa? Upah malas. Haleluya. Sekali lagi mau saya katakan adalah Tuhan tidak pernah menutup mulut kita. Tuhan tidak pernah menutup pola pikir kita. Tuhan tidak pernah menutup hikmat kita untuk memberitakan firman kepada orang lain. Malah Tuhan bilang, aku akan berkata-kata kepadamu. Roh Kudus akan berkata-kata untuk memberitakan firman kepada orang lain. Seperti yang saya dengar. Memang bagaimana gerejanya di rumah Pak Tom itu, Tim? Berkembang rohnya. Wow. Apanya yang berkembang? Rohnya yang berkembang. Amin. Roh apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Karaktermu sendiri yang berkembang di dalam Kristus Yesus. Dari kita dulu dong. Dari kehidupan kita dulu, karakter kita dulu, Roh Kudus itu berkembang apa tidak? Bagaimana bisa berkembang kalau kita sendiri tidak berkembang? Tidak akan mungkin. Dari kita dulu pelayan-pelayan Tuhan, orang dengar, berkembang dalam roh. Wow. Saya bangga punya Yesus yang hebat. Saya bangga punya Roh Kudus yang hebat. Apapun kata orang, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi bagian kita, ciri-ciri saya orang penuh roh, berkembang rohnya. Rohnya yang berkembang. Dan itu yang Tuhan mau atas kehidupan kita, roh kita yang berkembang. Yang terakhir, 5, menghasilkan roh. Menghasilkan buah. Buah apa itu? Tadi kan sudah memberitakan firman. Kalau sudah memberitakan firman, pasti ada buahnya. Kalau sudah membaca firman, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, apa hasilnya? Ada nggak hasilnya itu semua? Harus ada hasilnya. Makanya bersungguh-sungguh. Matius 7 ayat 20. Coba baca. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah orang mengenal kita. Buahnya tadi apa? Penuh roh. Rohnya berkembang. Dari situ dasarnya dulu. Kalau rohnya berkembang, dalam nama Yesus, pelayanannya pasti berkembang. Karena kita sudah dipenuhi roh. Amin. Harus berbuah. Sekali lagi, ayat yang ke-10, berapa ayat yang 20? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah kita lah, dari roh kita yang besar itulah orang melihat kita. Maka hari ini coba mulailah berinteraksi dengan Roh Kudus. Apa yang kami harus kerjakan, apa yang kami harus perbuat di dalam pelayanan kami. Supaya apa?
Roh akan berkata-kata. Roh yang ada dalam hidup kita akan bernubuat. Roh yang ada di dalam kehidupan kita apa tadi? Bernubuat, melakukan mujizat, terus berkata-kata buat kita dan orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang penuh roh. Kalau ini yang sudah kita lakukan, maka orang akan melihat buah. Wow, nggak ada pemereknya di situ. Kok ada orang yang bergereja ya? Karena ada buah biasanya rasanya manis. Buah mangga kita ini manis loh. Buah jambu kita manis. Jangan yang buah jambu, buah mangga yang manis di dalamnya tidak manis. Tidak penuh roh. Tapi hari ini kita sudah dengar ciri-ciri orang yang dipenuhi roh. Maka firman Tuhan judulnya hari ini adalah orang yang karakter orang yang dipenuhi roh. Karakter orang yang dipenuhi roh. Itulah firman hari ini. Maka mulai hari ini coba, sekali lagi saya rindu. Kita sudah tahu tadi bahwa Roh Kudus itu fungsinya A, B, C, D. Kalau kita sudah tahu fungsinya, maka harus apa yang kita perbuat di situ. Ada tugas kita, ada bagian kita untuk mengembangkan itu. Untuk mengembangkan Roh Kudus tadi. Karena Tuhan tidak pernah menutup pola pikir, hikmat, pengertian, pewahyuan. Tuhan terus berikan. Maka hari ini dari hasilnya yang kita lakukan, yang kita perbuat di dalam kehidupan, di dalam pelayanan kita, di dalam rumah tangga kita, maka orang akan melihat buahnya. Buahnya kecil apa besar, manis apa tidak, tergantung respon kita dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah Engkau perlihatkan bagi kami pada hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tetap memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh menghasilkan buah-buah yang manis bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami, bagi tempat kerja kami, dan dimanapun. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Kamu berkati beliau dalam pelayanan di tempat ini, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tempat mereka daripada Tuhan mau mereka depan beliau, untuk boleh tetap setia melayani di tempat ini, dan digenapilah setiap janji-janji
yang menasihati kami sekaligus memberkati kami dalam firman-Mu Tuhan. Biar kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, gereja-Mu, jemaat-Mu Tuhan, biar kami bukan hanya pendengar tapi pelaku. Terima kasih. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh Kudus dengan kami Tuhan. Boleh taat kepada Roh Kudus. Kami hidup kudus. Kami mencintai firman Tuhan. Mulut bibir kami memberitakan firman-Mu. Dan kami menghasilkan buah yang manis Bapa. Kami tahu ada Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh semakin mengerti firman-Mu siang hari ini, dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Tuhan merindukan kami ini Tuhan Yesus, anak Tuhan, gereja Tuhan, yang menjadi Tuhan berkat, yang menjadi terang garam Tuhan Yesus di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati Bapa. Pakai terus turut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah hidupnya Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Maka banyak orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, yang tidak pernah mendengar suara kebenaran Injil Kristus mulai disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati dia secara rohani jasmani. Penggembalanya di tempat ini Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus semakin teguh kuat iman percaya kepada Engkau Tuhan. Kau dapati Tuhan hamba-Mu ini hamba yang setia kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus, apa yang Kau mau itu yang terjadi atas penggembalaan di tempat ini. Apa yang Kau mau itu yang terjadi di dalam pribadinya, di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus bawa bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia menyembah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, penggenapan firman-Mu terjadi atas Indonesia. Hari ini terjadi keselamatan di bangsa ini Tuhan. Banyak jiwa Tuhan dimenangkan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Karena kuasa Roh Kudus terus bekerja, melayang-layang di Indonesia, membersihkan setiap dosa kejahatan di dalam nama Yesus, sehingga jiwa-jiwa itu Tuhan terselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Kami bersyukur juga Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negara Republik Indonesia ini dari pusat sampai daerah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, bahkan Tuhan MPR, DPR, DPD Tuhan. Kami bawa juga Tuhan Yesus, Polri, TNI, RT, RW, Lurah, sampai Tuhan yang terendah pun. Kami bawa doa kami ini. Biar senantiasa Tuhan karuniakan mereka hati yang takut Tuhan. Mereka bertanggung jawab lewat tugas mereka Tuhan. Mereka melakukan keadilan kejujuran dalam setiap pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bawa juga keluarga daripada hamba-Mu Tuhan. Istri dan juga anak-anak mantu cucu diberkati Tuhan. Biarlah mereka Tuhan semakin mencintai Engkau Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan keluarga hamba Pak Tom Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan tangan kanan kiri dari anaknya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Pak Tom, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar semakin Tuhan Yesus bertambah-tambahlah ucapan syukur kepada Tuhan dari keluarga ini Tuhan, keluarga hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di kota Depok Bapa. Selamatkan kota Depok Tuhan. Biarlah Tuhan pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Terus kami berdoa roh takut Tuhan ada atas mereka dalam nama Yesus. Dan salam itu ada atas kota Depok dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berlaku Tuhan. Anugerah keselamatan untuk mereka Tuhan yang belum percaya kepada Tuhan. Kami bawa mereka lewat doa ini. Selamatkan mereka Roh Kudus. Jamah lawan mereka Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan umat Israel Tuhan Yesus. Umat pilihan-Mu Tuhan. Damai sejahtera atas Israel. Kami berdoa untuk sebagian mereka yang belum percaya Tuhan dimanapun saat ini. Mungkin mereka berada di luar dari Israel. Kami berdoa Tuhan gereja umat-Mu dari tempat ini. Biarlah anugerah keselamatan itu mereka terima Bapa. Mereka buka hati, buka mulut, percaya Yesus Tuhan, mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bila permohonan doa kami Tuhan pagi siang hari ini kami serahkan kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit bersama-sama. Arahkan kedua tanganmu ke surga yang mulia. Terimalah berkat yang daripada Tuhan hari ini. Sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu diberkati oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi keluargamu. Dimanapun engkau berada saat ini, bawalah pulang berkat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.